Shalom manusia Allah yang perkasa. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk kita boleh memperingati hari kenaikannya. Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia telah naik ke tatanya yang kudus, memberikan rohnya bagi setiap kita, sehingga kita adalah umat yang diberkati. Amin. Haleluya. Mari persiapkan hatimu, teduhkan hatimu sejenak. Kita akan memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Dengan segala hormat, kami datang dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Tuhan yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Hidup-Mu kami miliki Tuhan. Sehingga kami boleh teguh di dalam firman-Mu. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami tidak akan goyah. Karena kami memiliki Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu yang mulia, yang telah memberikan hidup-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami terlebih telah diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Amin. Haleluya. Pada kesempatan ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita bersukacita karena kita adalah orang yang menerima Roh Kudus, menerima kuasa Tuhan, dan menerima firman yang hidup. Haleluya. Kudus
mempersiapkan hati kita pada saat pagi hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau menjadikan kami orang kudus-Mu, menerima setiap perkataan-Mu yang indah. Terima kasih Bapa yang mulia. Engkau yang bertata Tuhan di atas pujian umat-Mu. Pujilah nama-Mu Allah yang hidup. Hadirat-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mendekat dengan umat-Nya, dan datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud
spesial yang berkasa, mari kita bersatu hati di dalam mendeklarasikan iman kita sebagai sebuah pengakuan akan karya Kristus dalam hidup kita dan juga mengingatkan jiwa kita siapa kita sebenarnya. Mari Bapak Saudaraku, ikuti saya mengucapkan pengakuan iman ini dan angkat tangan kananmu. Mengikuti saya kalimat demi kalimat. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, berkati firman-Mu yang kami dengar. Ukirkan di loh hati kami, supaya kebenaran-Mu menjadi realita kesadaran kami. Kamu berkati kami, Roh Kudus, pimpin semua pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dan perlu kita mengingatkan diri kita sendiri dan menyadarkan diri kita sendiri bahwa setiap kali kita memperingati hari-hari besar tentang ketuhanan kita Yesus Kristus atau hari-hari besar di dalam kekristenan kita, jangan lupa itu berkaitan langsung dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Secara khusus hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sebuah hal yang sangat berkaitan erat dengan diri kita sepenuhnya sebagai anak-anak Tuhan. Sebab saudara-saudaraku dikasih Tuhan, gereja Tuhan adalah gereja yang sudah tidak lagi terpisah dari Kristus. Kristus kepala, kita anggota tubuhnya. Oleh sebab itu dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada 3 prinsip penting yang perlu kita sadari. Yang pertama berkenaan dengan masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Ketiga-tiganya ini saling berkaitan satu sama lain, atau satu menopang dua, dua menopang tiga, satu menopang tiga, dan seterusnya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Saya mulai dengan yang pertama, tentang apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita dengan naik ke surga. Yang pertama berkenaan dengan hal yang masa lalu atau masa lampau. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan di masa lampau, di masa ketika dia masih di muka bumi ini, ternyata terbukti benar sepenuhnya dengan ketika Yesus Tuhan kita naik ke surga. 2 di antaranya paling prinsip berkenaan masa lampau yang berkenaan dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah yang pertama, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan Yesus ketika masih di muka bumi dia mengajarkan berulang kali, baik kepada muridnya atau kepada audiens pada waktu itu, bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga, berasal dari Bapa, dari Allah. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan berulang kali kepada para muridnya, kepada audiens yang mendengarkannya pada waktu itu, bahwa Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga, dia berasal dari Allah, saudaraku dikasih Tuhan. Sebagaimana dikatakan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 23 yang mengatakan demikian, kamu berasal dari bawah, kata Tuhan Yesus, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Lalu 16:28, aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa.
Jadi saudaraku, berkenaan masa lalu yang sudah Tuhan katakan siapa dirinya atau dari mana dia berasal. Sungguh ketika Yesus Tuhan kita naik surga membuktikan apa yang telah dikatakan di masa lalu, sungguh telah menjadi sebuah realita. Sungguh menjadi sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat, sebuah kebenaran yang absolut bahwa dia sungguh-sungguh berasal dari surga. Yesus Tuhan kita sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dia bukan ciptaan Allah, dia adalah Allah itu sendiri yang diutus oleh Bapanya menjadi manusia. Sekarang ketika tiba hari dia naik ke surga, dia kembali kepada Bapanya, kembali ke surga di mana tempat dia berasal. Jadi saudaraku, itu yang pertama berkenaan dengan masa lalu, adalah masa lampau. Yang kedua berkenaan dengan masa lampau adalah ketika Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Tadi saya katakan di awal bahwa kenaikan Tuhan Yesus atau hal-hal besar berkenaan dengan Kristus sangat berkaitan erat dengan setiap orang percaya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Alkitab dengan jelas memberitahu kepada kita di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Saya ulang sekali lagi di Efesus 2 ayat 6 mengatakan demikian. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi saudara-saudaraku sekasih Tuhan, secara rohani, secara spiritual, ketika Kristus naik ke surga tidak saja berbicara Yesus Tuhan kita kembali ke asal muasalnya dia, kembali kepada Bapa, kembali ke surga. Tapi juga ketika kita menjadi satu dengan dia, dengan bertuhankan Yesus Kristus, bertuhankan pribadinya, saudaraku dikasih Tuhan. Secara spiritual, secara rohani, kita dibawa bersama dengan dia. Kita diberi tempat, didudukkan bersama dengan dia di sebelah kanan Allah di surga. Itu sebuah posisi yang sangat luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan. Sangat luar biasa. Jadi ini perlu kita sadari betul saudaraku. Pertama berkenaan masa lampau berbicara bahwa Yesus itu kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah, kembali kepada surga. Membuktikan apa yang diajarkan ketika semasa di bumi ini adalah benar sepenuhnya. Yang kedua ketika naik ke surga memberitahu kepada kita orang-orang percaya diberikan sebuah dominasi dudukan yang sama bersama dengan Kristus di sebelah kanan Allah di surga. Diberikan posisi dalam kualitas dari Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan bahkan lebih dari itu saudara-saudaraku. Adalah Tuhan Yesus secara pribadi ketika dia masih di muka bumi ini. Dia menyampaikan sebuah doa permohonan kepada Bapaknya yang mengatakan demikian. Di Yohanes 17:24 berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saya tandaskan kalimat mengatakan aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi ada sebuah kerinduan Kristus itu sendiri di mana dia ada. Gerejanya dia, orang percaya bersama dengan dia. Itu sebabnya dengan tegas dalam pimpinan Roh Kudus Rasul Paulus menyatakan kebenaran ini bahwa ketika Kristus dibangkitkan, didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa di surga, kita didudukkan bersama-sama dengan dia. Karena Yesus Tuhan kita merindukan di mana dia berada, kita pun berada. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Ini sebuah hal yang sangat membesarkan hati kita karena ini akan berkaitan dengan bagian yang kedua dari masa lampau, itu masa sekarang. Ketika kita berdiri atau berpegang teguh memiliki kesadaran percaya kepada kebenaran rohani di mana kita didudukan bersama dengan Kristus, maka di poin yang kedua berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus berkenaan dengan masa sekarang, yaitu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada kita, maka kita mampu menjalankan yang penuh dengan otoritas dari Tuhan, penuh dengan wibawa dari Allah. Kita tidak melakukan dengan cara-cara manusia, dengan trik-trik yang dari manusia, tapi sepenuhnya dengan dari Dia, dalam wibawanya, dalam rohnya, dalam jiwanya, dalam semangatnya, dalam pimpinannya sendiri, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi perlu kita sadari berkenaan dengan masa lalu itu bagi kita, sungguh itu berkaitan dengan kita. Dan tidak saja bicara tentang Yesus kembali ke asal muasalnya dia. Tapi berbicara dia membawa kita kepada posisi bersama dengan dia.
Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Lalu yang kedua dari poin yang pertama tadi, masa kenaikan Tuhan Yesus berbicara masa lampau dan juga masa sekarang. Masa sekarang adalah ketika kita memperingati dari hari kenaikan Tuhan Yesus, seringkali gereja diingatkan apa yang Tuhan Yesus pesankan, apa yang Tuhan Yesus telah tugaskan kepada gereja, tongkat estafet, apa yang Tuhan Yesus telah wariskan kepada gerejanya. Itu gereja harus melakukannya, saudaraku. Ini tugas sekarang yang harus kita emban. Tugas apakah itu? Yaitu pergi memberitakannya, jadikan segala bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beritakan Injil keselamatan kepada semua orang kita temui. Beritakan Injil karya Kristus Yesus yang telah mendamaikan semua manusia supaya orang yang mendengarnya, menerima, beroleh iman, dia peroleh keselamatan di dalam Kristus. Ini tugas yang harus diemban oleh setiap kita, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di poin yang pertama dalam masa lalu, kita akan mengenakan apa yang telah Yesus perbuat bagi kita. Kita mengakui Yesus dari surga, kita juga berasal dari surga. Karena dia mengatakan kita bukan dari dunia ini, seperti dia bukan dari dunia ini. Yesus Tuhan mengatakan kita bukan dari dunia seperti dia bukan dari dunia ini. Kita mengenakan itu, saudara kasih Tuhan. Dan juga ketika kita menyadari, ketika kita didudukkan bersama dengan dia, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, maka kebenaran atau karya telah Yesus perbuat ketika masih di bumi ini kita kenakan. Itu membuktikan kita mengasihi dia. Lalu bukti kedua kita mengasihi itu adalah ketika kita masa sekarang ini melakukan tugas yang Tuhan embankan. Ya, menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Memberitakan Injil keselamatan, mendewasakan anak-anak Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, tentu yang kedua ini berkenaan dengan masa sekarang ini adalah kita tidak melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Kita diberi otoritas. Sebagaimana dibacakan oleh WL kita di dalam Kisah Rasul pasal 1. Ketika Tuhan mengatakan, ketika murid mengatakan kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tuhan bilang, waktu masa Yuh tidak saya tahu, itu Tuhan oleh Bapa, tapi kamu harus menanti Yerusalem. Kamu harus menunggu sampai kamu diperlengkapi dikuasai tempat tinggi. Sampai kamu dibaptis dengan Roh Kudus, beri kemampuan Roh Allah untuk melakukan tugas pemberitaan, menjadi saksi Kristus dengan kuasa. Tidak hanya dengan kata kalimat, tapi dengan kuasa, dengan power, dengan firman dan Roh Allah itu sendiri, saudaraku. Jadi ketika kita di masa sekarang berkenan dengan kenaikan Tuhan Yesus, tugas kita sekarang adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah wariskan kepada kita, melaksanakan pemberitaan Injil, melaksanakan. Kalau kita mengasihi Kristus, maka kita pasti melakukan tugas yang Tuhan embankan kepada kita. Kita bertemu dengan orang, kita memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara ambil bagian dalam pelayanan, ikut mendewasakan anak Tuhan, ikut membantu, mendukung para gembala atau para pengajar untuk memfasilitasi banyak hal supaya banyak orang didewasakan dalam Kristus masing-masing dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Seperti yang telah disampaikan kepada kita dengan jelas di dalam Efesus pasal 4 dari ayat yang ke-7, dia mengatakan kepada kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan 3 pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oh haleluya saudara-saudaraku. Mungkin Bapak Ibu berkata, tapi Pak Pendeta saya kan bukan salah satu dari jabatan rohani disebutkan. Saudaraku, di ayat 7 mengatakan kepada kita masing-masing telah diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara tidak mesti harus jadi gembala atau harus jadi pengajar, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Tapi dimanapun kita semua kita diberikan talenta, beri karunia. Mungkin kita bukan pengajar, tapi kita ikut memfasilitasi supaya pengajar bisa mengajar efektif. Kita memobilisasi orang supaya orang mendengar kebenaran Injil. Itu bagian kita, sebab ada bagian-bagian tidak bisa dilakukan oleh para 5 jabatan ini. Mereka butuh orang lain untuk
ikut bersama-sama mensukseskan tugas panggilan ini, saudara-saudaraku. Tapi yang jelas kita tidak boleh menjadi pencerai-berai atau membuat para jabatan-jabatan gerejawi ini menjadi berfungsi tidak efektif karena kita berpangku tangan atau kita malah destruktif. Kita tidak mendukung pekerjaan ini, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, pastikan kita masing-masing ambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab Tuhan akan mengukur kita sesuai dengan talenta karunia diberikan kepada kita. Adalah baik kita menggunakan karunia Tuhan sudah berikan. Jadilah orang-orang yang sungguh yang kondusif bagi pembangunan tubuh Kristus. Mendukung para pelayan-pelayan di samping kita. Atau di atas kita. Atau orang-orang rekan sekerja kita, saudara-saudaraku. Jadilah orang memberikan sportif. Memberikan semangat bagi pembangunan tubuh Kristus. Bukan mencerai-beraikan. Bukan melemahkan. Ambil bagian itu, saudaraku. Sebab itu merupakan salah satu bukti bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Karena dia memberikan pesan terakhir sebelum naik ke surga. Supaya kita jadikan segala bangsa muridnya. Mendewasakan umat Tuhan. Supaya kita menjadi dewasa penuh manusia sempurna dalam Kristus. Oleh itu saudara-saudaraku dikasihkan. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai tugas ini tidak bisa tidak. Harus kita penuhi. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kita melakukan tugas sekarang ini. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Lalu berkaitan dengan yang pertama bagian yang tentang ada wibawa rohani di mana kita didudukan bersama Kristus. Kita melakukan tugas dengan menggunakan namanya, saudara-saudaraku. Menggunakan namanya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kita mewujud wibawakan, mewujud nyatakan otoritas di mana Kristus mendudukkan kita bersama dengan Dia. Kita memakai nama dari kepala kita. Karena daripada jalan kita mendapat otorisasi, perkenanan untuk menggunakan namanya. Dan memang itu merupakan satu kesatuan dengan kita. Karena kita adalah bagian dari tubuhnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dalam poin yang kedua ini berkenaan tugas kita di masa sekarang ini, mari kita sadari bahwa dalam melakukan tugas yang Tuhan Yesus embankan kepada kita sebelum Dia naik ke surga, menjadikan bangsa segala muridnya, memberitakan Injil keselamatan di dalam namanya, baik kita gunakan dengan menyadari bahwa bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan wibawa Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 mengatakan, di bagian akhir mengatakan, sebagaimana Kristus dalam dunia ini, demikian juga kita dalam dunia ini. Artinya saudaraku, keberadaan Kristus ikut terlibat penuh di muka bumi ini bersama dengan gerejanya. Tidak pernah terpisah, saudaraku dikasih Tuhan. Itu sebabnya kita memiliki wibawa untuk meruntuhkan setiap tembok dibangun oleh keangkuhan. Meruntuhkan setiap pemikiran-pemikiran yang menentang Injil Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus dalam firman-Nya, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi dalam kita menggenapi bagian kedua ini berkenaan tugas kita sekarang adalah yuk mari kita dengan aktif ambil bagian di dalamnya. Masing-masing sudah dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Support pekerjaan Tuhan. Support pemberitaan Injil. Support pendewasaan tubuh Kristus. Kumpulkan orang. Mobilisasi. Sebarkan kebenaran. Supaya dengan demikian kita mempersiapkan gereja Tuhan menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Maka kita masuk poin yang ketiga, saudaraku, adalah masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kedatangan Kristus berbicara tentang hal yang masa lalu digenapi. Dan Dia bawa kepada kita, kepada realitas sekarang untuk duduk bersama Dia dalam rangka melakukan tugas yang Dia emban kepada kita dalam memperluas kerajaannya, dalam menjadikan segala bangsa muridnya. Maka di bagian yang ketiga sudah berbicara masa yang akan datang, yaitu kita sudah bersiap sedia menantikan dan menyambut kedatangannya untuk kedua kali. Kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Sekali lagi saudaraku, ini tidak bisa terlepas dari poin 2 dan poin 1, saudaraku. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kalau bukan dengan mengenakan seluruh karya yang telah Dia lakukan semasa Dia di muka bumi ini.
Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dengan baik sehingga Tuhan senang ketika dia datang melihat kita. Kalau bukan dengan melakukan tugas yang diembankan kepada kita, saudaraku. Tentu tidak mungkin. Jadi di poin ketiga, saudaraku, antara poin 1, poin 2, poin 3 ada saling keterkaitan satu dengan lain. Satu mendukung yang lain. Satu yang lain masing-masing terikat erat satu dengan yang lain. Jadi berbicara tentang masa yang akan datang berkenaan dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, mempersiapkan diri. Mempersiapkan orang-orang supaya banyak orang diselamatkan. Membangun kedewasaan iman kita, kerohanian kita, menyambut kedatangannya, saudaraku. Apalah arti sebuah penyambutan kalau ternyata yang menyambut tidak berkualitas? Bukankah itu tidak memuaskan orang yang disambut? Jadi saudaraku, ketika kita berbicara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali yang akan datang, maka tidak bisa tidak kita harus terus-menerus mengenakan karya Kristus yang sudah selesai. Lalu kita terus melakukan pemberitaan Injil dengan mengenakan karyanya, mengenakan dirinya. Jadi dalam poin yang ketiga, saudaraku, cara yang terbaik dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali selain daripada memberitakan Injil, memperluas kerajaannya adalah dengan mengenakan seluruh hidupnya. Dengan mengenakan Kristus menjadi hidup kita, saudaraku dikasih Tuhan. Dengan mengenakan seluruh karyanya dalam diri kita. Sementara kita mengenakan, kita hati rindu menantikan dia datang kembali. Sementara kita mengenakan hidupnya dalam diri kita. Kita dibangun. Sehingga ketika dalam persiapan kita menyambut kedatangannya kedua kali, saudaraku. Sungguh ketika dia datang dia melihat kita, dia disenangkan. Karena kita memuaskan hatinya. Nah, saudaraku dikasih berkenaan dengan mengenakan Kristus menjadi seluruh hidup kita, menjadi senjata terang kita. Maka di dalam Roma pasal 13 ayat 11 dan 14 dengan jelas memberitahu kepada kita, saudaraku. Dan kita harus bersiap sedia menyambut kedatangan kedua kali. Sebab waktunya tentu sudah di ambang pintu, sangat dekat. Baik, saya bacakan untuk kita, saudaraku, di Roma 13 ayat 11 sampai 14. Dia mengatakan, saudaraku dikasih Tuhan berkaitan dengan ayat yang ke-10 tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Atau hidup dalam harus hidup mengasihi. Lalu 11 mengatakan, hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya ulangi bagian itu, saudaraku. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora, jangan dalam kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam mempersiapkan diri kita menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Maka yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah pembangunan manusia rohani kita. Sehingga betul-betul seluruh karya Kristus itu firman-Nya menguasai, memperbaharui jiwa kita, memberi jiwa yang baru, memberi desire yang baru, memberi kerinduan kehendak yang baru. Sehingga ini betul-betul menjadi diri kita, sebuah mempelai yang siap menyambut mempelai laki-laki yaitu Kristus datang kembali kedua kali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai senjata, sebagai perlengkapan senjata terang dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya perlu mengingatkan kepada kita
Bukan saja ditinjau dari segi waktu, sudah 2000 tahun lebih dari sejak Tuhan Yesus naik ke surga sampai sekarang ini, atau kurang lebih 2000 tahun lalu, saudaraku dikasih Tuhan. Tentu sekarang kedatangan Tuhan sudah jauh lebih dekat dibandingkan ketika rasul-rasul hidup pada waktu itu. Tetapi hari Tuhan juga tidak hanya bicara secara global, secara seluruhan, tapi juga bicara secara pribadi, secara personal diri kita masing-masing. Hidup kita dibatasi oleh umur, bukan? Jadi kalau seandainya kita umurnya sekarang 60 atau 50, kalau kita bisa hidup sampai 80, ya batas waktu dan Tuhan kurang lebih ya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi saudara koreksi Tuhan, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua orang bisa mencapai sampai kepada batas maksimum situ. Tadi dengan kata lain saudaraku, kapan saja bisa menjadi hari Tuhan. Hari di mana kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Tapi kalau oleh anugerah Tuhan kita masih hidup, kita bersyukur, kita boleh menantikan Tuhan dalam tubuh ini sehingga tubuh ini diubahkan dalam tubuh kemuliaan sekejap mata ketika Tuhan datang kembali kedua kali. Tapi bagaimanapun juga prinsip pentingnya adalah saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, batin kita, hati kita. Jangan melupakan karya Kristus yang sempurna. Jangan melupakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan menggunakan kemampuan sendiri. Sadari otoritas yang diberikan kepada kita. Sadari tentang keberasalan kita sama dengan Dia. Bukan dari dunia ini. Jadi saudaraku dikasih Tuhan. Dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yuk, mari kita aktifkan 3 hal ini. Kenakan hal yang sudah Tuhan kerjakan. Lakukan yang sudah Tuhan sedang perintahkan. Terus lakukan, terus lakukan. Dan yang ketiga, persiapkanlah batin kita. Terus sampai kita menjadi manusia sempurna. Kesatuan, kedewasaan penuh atau menjadi perfect man. Dalam Efesus pasal 4 tadi. Para kekasih Kristus, mari kita lakukan bagian ini. Sehingga setiap tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kedua kali dan menyambut kedatangan kedua kali, persiapkan diri, kita semakin dewasa. Semakin banyak tugas yang kita lakukan. Apa yang sudah Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh buktikan kita mengasihi Tuhan di poin pertama. Dengan mengenakan apa yang telah Tuhan kerjakan. Poin kedua dengan melakukan apa yang sudah Tuhan embankan. Itu poin ketiga kita mempersiapkan diri kita dengan membangun manusia roh kita. Yang ada kaitan dengan poin pertama tadi. Itu menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh menanti merindukan Dia. Merindukan Dia. Oleh sebab itu saudaraku, persiapkan dirimu. Maranatha, Tuhan segera datang kembali. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dan saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin kurang sehat atau lemah tubuhmu. Jangan menjadi lemah imanmu. Bergantung sama firman Tuhan, berpegang teguh. Percaya kepada Tuhan dan tolak apa yang bukan dari Tuhan dengan mengenakan firman-Nya. Karena Alkitab menyatakan dengan jelas, Yesus Tuhan kita disalibkan telah menanggung segala sakit, penyakit dan kelemahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau naik ke surga membuktikan seluruh apa yang Engkau ajarkan adalah benar. Sungguh Engkau berasal dari Bapa, Engkau diutus oleh Bapa, kembali kepada Bapa. Dan juga Engkau menyatakan kepada kami keberasalan kami ketika percaya kepadamu. Kami bukan dari dunia ini. Sama seperti dari dirimu, bukan dari dunia ini. Kadang Engkau sudah melahirkan kami dari dirimu. Engkau melahirkan kami dari firman dan roh-Mu dari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Secara khusus aku berdoa untuk para kekasih-kekasih-Mu di rumah masing-masing yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Tuhan terima kasih Kau telah menanggung sakit penyakit kelemahan kami. Olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak semua sakit penyakit. Aku patahkan kuasa sakit penyakit. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadilah sembuh dan jadilah sehat. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu. Teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Para kekasih Kristus arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang sempurna dari Bapa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus turun memenuhi kita. Terus menyertai kita. Terus menerus sampai kesempurnaan tiba.
Sungguh rohmu dikuatkan, hatimu disegarkan, jiwamu disukacitakan, dan tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, seluruh hidupmu menjadi korban yang harum bagi kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya nyatakan berkat dan sah. Amin. Amin. Tetap setia, berpegang teguh sama firman Tuhan. Tetap jaga stamina rohani, tetap on. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.